Sahabat Muslim, apakah kamu tahu bahwa ada beberapa tempat di bumi yang disebutkan dalam Al-Quran yang hingga kini masih menjadi misteri? Tempat-tempat ini memiliki kisah dan rahasia yang luar biasa, namun belum diketahui secara pasti keberadaan dan kebenarannya. Ingin tahu apa saja tempat misterius tersebut? Yuk, simak video kami sampai habis, karena kami akan membahas 5 tempat di Al-Quran yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Assalamualaikum sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat Muslim yang belum subscribe channel ini, silakan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Tempat pertama yang akan kami bahas adalah tembok Yakjuj dan Makjuj. Yakjuj dan Makjuj merupakan dua bangsa yang sangat bengis dan zalim, yang akan keluar saat hari kiamat. Kisah Yakjuj dan Makjuj dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 83 dan 106, dan surat Al-Anbiya ayat 95 dan 981. Dalam surat Al-Kahfi, diceritakan bahwa Raja Zulkarnain, yang merupakan seorang penguasa adil dan saleh, pernah mengunjungi suatu negeri yang terletak di antara dua gunung. Penduduk negeri itu meminta bantuan Zulkarnain untuk membangun tembok yang dapat melindungi mereka dari serangan Yakjuj dan Makjuj. Zulkarnain pun menyanggupi permintaan mereka dan membangun tembok yang sangat kokoh dari besi dan tembaga. Tembok ini berhasil menghalangi Yakjuj dan Makjuj untuk keluar hingga saat ini. Namun, suatu hari nanti, tembok ini akan hancur dan Yakjuj dan Makjuj akan menimbulkan kerusakan dan kekacauan di muka bumi. Namun sahabat Muslim, hingga kini belum ada yang menemukan lokasi pasti dari tembok Yakjuj dan Makjuj. Beberapa pendapat mengatakan bahwa tembok ini berada di Asia Tengah, Rusia, atau Cina. Namun, semua itu hanyalah spekulasi, dan belum ada bukti yang kuat. Subhanallah, betapa misteriusnya tempat ini sahabat Muslim. Tempat kedua sahabat Muslim adalah Pulau Dajjal. Dajjal merupakan salah satu fitnah terbesar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dajjal adalah seorang pembohong yang akan mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan banyak orang. Dajjal juga memiliki kekuatan ajaib yang dapat membuat orang-orang terpesona dan tertipu. Dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Namun, tahukah kamu sahabat Muslim, bahwa Dajjal saat ini masih hidup dan dikurung di suatu tempat? Dajjal dikurung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah pulau, dan akan keluar saat mendekati hari akhir. Tetapi, hingga kini, tidak ada yang tahu di mana lokasi pulau tempat Dajjal dikurung itu. Ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Dajjal dikurung di pulau bernama Socotra yang terletak di Samudera Hindia. Pulau ini memiliki pemandangan yang sangat aneh dan unik, seperti pohon-pohon raksasa, batu-batu berwarna merah, dan hewan-hewan langka. Pulau ini juga jarang didatangi oleh manusia, dan memiliki iklim yang sangat kering. Namun, pendapat ini juga belum dapat dibuktikan dengan pasti. Mungkin saja, Pulau Dajjal adalah pulau yang belum ditemukan oleh manusia, atau sudah tenggelam di dasar laut. Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Dan tempat ketiga yang akan kami bahas sahabat Muslim adalah Telaga Ainul Hayat. Ainul Hayat adalah air kehidupan yang dapat memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya meski hanya satu tegukan, maka hidupnya akan abadi. Dalam sejumlah hikayat disebutkan bahwa saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, Allah menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu tetesnya kemudian berubah menjadi Ainul Hayat atau si mata air keabadian. Kisah tentang Ainul Hayat mencuat dalam cerita Nabi Khidir alaihissalam yang hidup pada masa Raja Zulkarnain. Namanya tertera dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 83 dan 101. Dalam surat ini, diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah bertemu dengan Nabi Khidir, dan belajar banyak hal darinya. Nabi Khidir memiliki ilmu yang sangat luas dan mendalam, yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ilmunya adalah ilmu tentang Ainul Hayat. Menurut beberapa riwayat, Nabi Khidir alaihissalam pernah meminum air Ainul Hayat, sehingga ia masih hidup hingga saat ini. Namun, hingga kini sahabat Muslim, belum ada yang menemukan lokasi pasti dari Telaga Ainul Hayat. Beberapa pendapat mengatakan bahwa telaga ini berada di Afrika, Timur Tengah, atau Asia Tengah. Namun, semua itu hanyalah spekulasi, dan belum ada bukti yang kuat.
Tempat yang selanjutnya atau yang keempat sahabat Muslim adalah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi dan raja yang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa. Nabi Sulaiman diberi karunia oleh Allah untuk dapat berbicara dengan binatang, burung, dan jin. Nabi Sulaiman juga memiliki tentara yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Nabi Sulaiman juga memiliki kendaraan yang dapat terbang, yaitu singgasana yang ditiup oleh angin. Dan Nabi Sulaiman juga memiliki cincin yang dapat mengendalikan jin, dan tongkat yang dapat menghidupkan tanaman. Selain itu sahabat Muslim, Nabi Sulaiman juga membangun sebuah istana yang sangat megah dan indah, yang disebut dengan Baitul Maqdis. Istana ini terbuat dari emas, perak, permata, dan kaca. Istana ini juga memiliki pintu-pintu yang dapat bergerak, dan kolam-kolam yang berisi air dan susu. Istana ini juga dihiasi dengan pohon-pohon dan bunga-bunga yang harum. Istana ini juga dilengkapi dengan sistem pencahayaan yang canggih, yang dapat membuatnya terang di siang dan malam hari. Kisah tentang kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 15 dan 44, Surah Saba ayat 12 dan 19, dan Surah Sad ayat 30 dan 401. Namun, di mana letak kerajaan Nabi Sulaiman? Apakah masih ada di bumi ini, atau sudah hancur bersama zaman? Hingga kini, belum ada yang menemukan lokasi pasti dari kerajaan Nabi Sulaiman ini sahabat Muslim. Beberapa pendapat mengatakan bahwa kerajaan ini berada di Palestina, Yordania, atau Yaman. Namun, semua itu hanyalah spekulasi, dan belum ada bukti yang kuat. Tempat yang terakhir atau yang kelima sahabat Muslim, adalah Jabal Kaf atau Gunung Kaf. Jabal Kaf adalah sebuah gunung yang mengelilingi bumi, dan menjadi batas antara dunia manusia dan dunia jin. Jabal Kaf adalah tempat tinggal para jin, dan juga tempat bersemayamnya Ratu Balqis, istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Jabal Kaf juga merupakan tempat di mana burung hudhud, salah satu pengawal Nabi Sulaiman menemukan kerajaan Saba yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Jabal Kaf juga merupakan tempat di mana Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Jabal Kaf sahabat Muslim, juga merupakan tempat di mana Imam Mahdi akan muncul saat akhir zaman. Jabal Kaf ini merupakan sebuah gunung yang sangat tinggi dan luas, yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Gunung ini juga memiliki banyak rahasia dan keajaiban, yang hanya diketahui oleh Allah. Kisah tentang Jabal Kaf disebutkan dalam Al-Quran Surah Kaf ayat 1 dan 45, Surah Al-Mulk ayat 1 dan 30, dan Surah Al-Kahfi ayat 60 dan 82. Namun, hingga kini, belum ada yang menemukan lokasi pasti dari Jabal Kaf. Beberapa pendapat mengatakan bahwa Jabal Kaf berada di Antartika, Himalaya, atau Kaukasus. Namun, semua itu hanyalah spekulasi, dan belum ada bukti yang kuat. Subhanallah, betapa misteriusnya tempat ini sahabat Muslim. Sahabat Muslim, itulah 5 tempat di Al-Quran yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Tempat-tempat ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan segala sesuatu dengan hikmah dan rahmat. Tempat-tempat ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan beriman kepada Allah, yang menguasai segala urusan di langit dan di bumi. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang keajaiban-keajaiban yang ada di dunia ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami ini sahabat Muslim, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.